Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah pengentaran kebidanan yang temanya hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar persalinan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang eh, konsep dasar dari kehamilan, maka sekarang kita sudah mulai masuk pada tahap persalinan. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar setelah belajar nanti harapannya kalian bisa mengetahui apa itu persalinan, mampu membedakan macam-macam persalinan, kemudian mengetahui jenis persalinan berdasarkan usia kehamilan, dan mengetahui sebab mulainya persalinan. Oke. Sebelumnya kita masih ingat ya, kalau kehamilan itu proses kehamilan yang terjadi dari pembuahan sampai terjadinya kelahiran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persalinan. Apa itu persalinan? Persalinan adalah suatu proses fisiologi yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Jadi, ini adalah suatu proses fisiologi yang yang terjadi. Jadi perubahannya itu besar sekali pada tubuh ibu, baik pada tubuh, pada jantung, kemudian pada peredaran darah, terutama pada uterusnya, sehingga sampai si bayi bisa lahir. Ini menurut Moore tahun 2001. Kemudian persalinan adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selanjutnya, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam. Ini menurut Miles ya. Oke. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar. Jadi kalau dia lahir belum cukup untuk hidup, seperti pada waktu terjadinya keguguran, ya parunya belum sempurna, jantungnya belum sempurna, kemudian lahir, ini belum kita sebut dengan persalinan. Nanti ini akan berhubungan dengan pada waktu Anda menentukan grapida dan para dari seorang ibu bersalin, ya. Kemudian persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu di antara 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala. Yang lahir duluan harus belakang kepala, bukan depan kepala, bukan muka, bukan bokong ya. Yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik bagi ibu maupun pada janinnya. Jadi kalau seandainya dia, ternyata ibunya lahir, tapi melahirkannya dengan cara ternyata dia lahir dengan keadaan bokong duluan, ya nggak bisa, itu bukan termasuk dalam kategori persalinan normal. Ingat ya. Nah, kemudian persalinan spontan, ya ada macam-macam persalinan lagi, yaitu persalinan spontan. Yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir ibu. Ya jadi nggak ada pembedahan, nggak ada pakai alat, dan nggak ada apapun yang membantu untuk mengeluarkan janinnya. Nah, kemudian persalinan buatan. Nah, ini kalau ibunya bersalin dengan cara dibantu dengan alat seperti pakai forceps ya, seperti sendok yang besi yang kemudian nanti menjepit kepalanya dan kemudian lakukan tarikan ataupun vakum, itu semua disebut dengan persalinan buatan, termasuk operasi seksio. Ada juga persalinan anjuran. Ya, adalah persalinan yang dimulai dengan sendirinya tapi berlangsung karena pecahnya ketuban, pemberian pitoksin atau prostaglandin. Jadi tidak semua perempuan akan melahirkan dengan kondisi kontraksinya akan muncul dengan sendiri. Ada yang berlebih bulan sampai di akhir bulan dia tetap tidak bisa melahirkan secara spontan. Kenapa dia nggak bisa melahirkan spontan? Karena pada keadaan ini si ibu mungkin ada beberapa faktor nanti yang menyebabkan terjadinya persalinan. Salah satunya adalah prostaglandin yang tidak memadai, ataupun juga salah satunya lagi adalah progesteron yang tidak turun secara sempurna. Nah, keadaan-keadaan seperti ini ataupun juga penurunan kepalanya yang belum maksimal.
Nanti banyak sekali penyebabnya. Nah, beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan dengan tindakan pemberian oksitosin atau pitocin. Nah, untuk pemberian pitocin atau prostaglandin ini ditentukan lagi dengan keadaan ibunya, keadaan mulut rahimnya. Jadi seandainya mulut rahimnya belum matang, maka akan diberikan prostaglandin. Akan tetapi kalau seandainya sudah matang nanti ya, skornya udah di atas 4, dia akan diberikan pitocin atau oksitosin drip, tapi dengan level yang kecil terlebih dahulu, baru nanti akan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan persalinannya. Jadi nanti dihitung kontraksinya atau mulesnya itu sudah semakin baik atau belum. Kalau sudah terlalu tinggi maka ini pitosinnya akan dikurangi supaya tidak overlap atau berlebihan. Oke. Kemudian ada juga jenis-jenis persalinan berdasarkan usia kehamilan ya. Lahirnya bayi berdasarkan umur kehamilan. Jadi di sini ada salah satunya adalah abortus. Ya, keguguran atau abortus adalah terhentinya proses kehamilan yang sedang berlangsung selama mencapai umur kurang dari 20 minggu atau berat jadi sekitar 500 gram. Nah, ini ingat ya, jadi kalau dia di bawah 20 minggu, berat bayinya kurang dari 500 gram, ini disebut dengan abortus. Nanti kita akan belajar lagi ke depan ada macam-macam jenis abortus. Ada abortus insipien, iminen, kemudian ada provokatus. Nanti kita akan belajar lagi di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ada lagi tentang partus imaturus. Ini adalah partus imaturus adalah pengeluaran buah kehamilan antara 20 minggu sampai 28 minggu. Jadi sudah lewat ini tadi ya. Atau bayi dengan beratnya 500 sampai 999 gram. Di bawah 1 kilo, 5,5 kilo sampai 1 kilo. Nah, ini juga angka kemungkinan hidupnya kecil, terutama di negara kita. Tapi di beberapa negara lain dengan perawatan yang sangat maksimal, banyak juga yang bisa hidup dan sampai tumbuh normal anaknya. Tapi betul-betul ini ekstra sangat, kalaupun kita mau melahirkan dengan cara ini, ada yang bayi lahir dengan cara ini, maka bayi tersebut harus betul-betul diperhatikan. Oke. Kemudian ada yang namanya partus prematurus. Persalinan partus prematurus adalah persalinan yang terjadi dalam kurun waktu antara 28 sampai kurang dari 37 minggu. Ini sering kali terjadi ya, lahir prematur. Beratnya baru 1,5 kilo, 2 kilo. Nah, ini partus prematurus ini sering kali terjadi, banyak juga terjadi, terutama pada ibu yang kurang gizi, anemia, kembar, ataupun memang yang ada kelainan mulut rahim. Nah, ataupun ada yang kecelakaan, jatuh, sehingga terjadi pecah ketuban, kemudian terjadi kelahiran bayi yang tidak direncanakan, belum direncanakan sama sekali. Oke. Kemudian ada persalinan aterem. Nah, persalinan aterem adalah persalinan yang terjadi antara umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan janin antara 2.500 sampai 2.500 gram minimal ini. Tapi bukan berarti persalinan aterem ini semuanya akan beratnya 2.500 gram. Banyak juga persalinan yang terjadi tapi dengan berat yang 2.400 gram. Nah, ini ada gangguan pertumbuhan biasanya janinnya di dalam rahim. Nah, kemudian ada persalinan posterem atau serotinus postmatur. Persalinan postmatur disebut juga kehamilan serotinus, kehamilan lewat waktu, kehamilan lewat bulan, ya, prolonged pregnancy, post-death, posterem, adalah kehamilan berlangsung lebih dari 42 minggu atau lebih dari 294 hari dihitung dari hari mulainya kehamilan. Nah, persalinan posterem ini bukan tidak ada bahayanya, seringkali dalam masyarakat kita seringkali dianggap biasa. Bahayanya adalah dengan sudah berlebih bulan maka ari-ari atau plasentanya akan fungsinya akan menjadi berkurang. Nah, dengan berkurangnya fungsi plasenta tadi, maka akan berpotensi untuk penghantaran makanan bayi dari ibu ke janin ini akan terganggu. Dan juga ada dengan usia yang kehamilan yang semakin tua, maka fungsi plasenta yang berkurang dan kemudian terjadinya berkurangnya cairan ketuban, dan ini tidak baik bagi kondisi janin, ya.
Kemudian ada lagi persalinan presipitatus atau persalinan yang berlangsung cepat kurang dari 3 jam. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ada yang persalinan yang terjadi di becak, di mobil, baru mulus tahu-tahu udah lahir. Kemudian atau baru saja sakitnya 1 jam yang lalu, Bu. Tahu-tahu pas datang, pembukaan udah lengkap, udah mau ngeden. Ini sering kali terjadi. Oke, kita mulai lagi. Kok bisa ya bersalin? Waktu hamil kenapa nggak keluar ya? Mungkin pertanyaan itu karena muncul kalau Anda sudah berpikir bagaimana proses persalinan itu terjadi. Nah, di sini kita akan bahas tentang adanya penurunan kadar progesteron dan oksitosin, kemudian ada peregangan otot uterus, pengaruh janin, dan kemudian ada pengaruh dari prostaglandin. Baik, kita mulai lagi. Ada penyebab terjadinya persalinan adalah penurunan kadar progesteron. Jadi selama kehamilan, kadar progesteron yang tinggi itu dihasilkan oleh plasenta. Kita ingat kemarin kita sudah belajar bahwa progesteron berperan dalam relaksasi otot-otot rahim. Jadi pada waktu kehamilan, progesteron ini akan membuat otot rahim menjadi relaksasi selama hamil sehingga nanti sampai di cukup bulan dia akan menurun. Kenapa dia bisa turun? Ternyata dalam proses penuaan kehamilan dengan berkurangnya fungsi plasenta sebagai tempat produksi dari si progesteron ini menyebabkan penurunan dari kadar progesteron. Nah, dengan turunnya tadi membuat otot-otot rahim menjadi lebih sensitif. Seiring juga nanti dengan pengeluaran oksitosin dan prostaglandin, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada teori oksitosin. Jadi begini, semenjak 1 bulan terakhir sebelum menjelang persalinan akan terjadi pengeluaran oksitosin yang sedikit demi sedikit. Oksitosin ini dikeluarkan dari kelenjar hipofisis pars posterior, ya. Nah, dengan berkurangnya tadi fungsi dari si progesteron menyebabkan uh, uterus menjadi lebih sensitif, maka si oksitosin akan merangsang si otot-otot rahim untuk berkontraksi. Sehingga pada 1 bulan terakhir menjelang persalinan, seringkali ibu merasakan perutnya terasa mules atau kram pada malam hari. Berdasarkan beberapa jurnal, ini menyatakan bahwa oksitosin ini ternyata meningkat produksinya pada malam hari. Sehingga banyak sekali ibu-ibu yang mengeluhkan perut terasa mulus pada malam hari. Nah, ini saling berkesinambungan dengan tadi menurunnya kadar si progesteron. Nah, kemudian kita lanjutkan ada peregangan maksimal otot-otot rahim. Jadi kita ingat ya bahwa otot rahim mempunyai keterbatasan dalam menampung isinya. Jadi otot rahim sebenarnya ya itu tadi fungsi dari estrogen menyebabkan salah satunya adalah uterus menjadi lebih lentur sehingga bisa membesar. Ini fungsi dari estrogen. Nah, pada waktu menjelang akhir kehamilan dia akan sampai pada titik maksimal dari daya tampungnya. Nah, sehingga bila sudah sampai ke titik tadi, maka akan terjadi peregangan tadi. Nah, peregangan yang maksimal ini tadi dan kemudian ditambah dengan penurunan dari progesteron dan kemudian adanya oksitosin membuat otot-otot rahim menjadi makin rentan. Nah, yang ini juga menyebabkan terjadinya kontraksi sebagai awal dari sebuah persalinan. Kemudian ada teori prostaglandin. Jadi konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu ya. Prostaglandin ini dikeluarkan oleh desi 2 dari
uterus. Prostaglandin dihasilkan oleh DESI2 diduga untuk menjadi sebagai salah satu penyebab mulainya persalinan. Pemberian prostaglandin saat hamil hati-hati, ini dapat memicu kontraksi uter rahim sehingga hasil konsepsi dapat keluar. Nah, ini yang sering memicu terjadinya keguguran ataupun partus prematurus. Nah, prostaglandin ini pada akhir kehamilan dia seringkali berproduksi maksimal sehingga menyebabkan mulut porsio akan menjadi lebih matang, lebih lembut dan lebih tebal, bisa menampung menyerap seperti spons. Jadi pada waktu terjadi mulainya kontraksi yang terjadi pada uterus, peregangan tadi dan kemudian turunnya kadar progesteron, maka kemudian adanya oksitosin menyebabkan ada kontraksi, maka si mulut rahim akan bisa membuka dengan mudah. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah tahu sebagai pemicunya dan kemudian ini ada tanda dan gejala persalinan. Ini awal-awal sebelum menjelang persalinan. Ada namanya lightening ya. Jadi beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa bahwa keadaan menjadi lebih enteng. Kan biasanya pada akhir kehamilan ibu merasa sesak karena posisi janin sudah maksimal menekan pada lambung ibu sehingga merasa kurang nyaman, kadang-kadang napasnya menjadi lebih pendek. Nah, seiring dengan berjalannya waktu secara fisiologis, saya cerita yang fisiologis, maka nanti kepala janin itu akan masuk ke dalam dasar panggul secara perlahan-lahan. Nah, pada waktu terjadinya lightening tadi, maka ibu akan merasa ringan. Akan tetapi ibunya ada masalah. Dia merasa sulit untuk berjalan. Ini seringkali dikeluhkan pada akhir kehamilan ya. Nah, kemudian ada polikasuria pada akhir bulan 9. Terjadi penurunan ini akan menyebabkan kandungan kencing mudah tertekan oleh kepala janin. Sehingga menyebabkan ibu selalu ingin pipis pada waktu terisi kandung kemihnya. Ini terjadi peningkatan, tapi ini suatu keadaan yang normal.